Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan kita mengenai write, write learn, read, dan read learn. Pada beberapa pertemuan kemarin kita sudah banyak menggunakan. Nah, hari ini kita akan coba untuk lebih memperjelas lagi mengenai apa itu fungsi dari write sama write learn, dan read sama dengan read learn. Nah, untuk write dan write learn sudah kita ketahui bahwa perintah ini digunakan untuk menampilkan sesuatu di jendela outputnya. Di mana perbedaan antara write sama write learn adalah ketika write itu akan ditulis pada baris yang sama, sedangkan write learn eksekusi statement berikutnya akan dikeluarkan atau ditampilkan pada baris yang baru. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Yang pertama itu di bagian write sama write learn yang ini kan write, maka di sini dia tulis nama .2, kemudian ada write learn, maka dia masih pemrograman Pascal. Ketika ketemu write berikutnya baru dia akan tulis baris yang baru. Nah, ini kita bisa perhatikan dari baris-baris yang di sini. Kalau kita praktekkan nanti outputnya akan seperti ini. Kemudian untuk penulisan write sama write learn, ketika dia tipe datanya sebuah angka, itu dia bisa langsung dituliskan, sedangkan kalau berupa teks atau string, itu dia menggunakan petik satu. Dan tentunya isinya itu menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini contohnya. Di sini dia pakai konstanta pi, kemudian begin, nama, ya kan, ini sudah persis yang seperti kemarin kita pelajari. Kemudian ini kita menggunakan write learn, maka secara otomatis setelah yang pertama namanya kan di sini Presiden Indonesia. Nah, ketika dia panggil umur, maka dia akan dicetak di baris yang baru. Begitu juga untuk mencetak pi dan mencetak 2021-nya di sini. Nah, khusus untuk pemformatan bilangan real atau integer real, Pascal menyediakan instruksi tambahan untuk mengatur bagaimanakah angka tersebut ditampilkan. Kita bisa lihat di sini format penulisannya adalah integer sama dengan angka .2 jumlah digitnya, gitu ya. Ketika kita panggil real juga begitu, angka .2 jumlah digit, .2 jumlah digit di belakang koma yang akan kita masukkan. Nah, ini kita bisa lihat di sini contohnya. Yang di pertama ini ketika dia menggunakan in, maka keluarnya yang ini. Angka ini kan dia langsung dikasih nilai ya, 1 2 3 4 5. Nah, di sini yang keluar 1 2 3 4 5. Yang kedua juga 1 2 3 4 5 jumlah digitnya. Kemudian 8 digit. Kita bisa lihat di sini 1 2 3 4 ya kan, 5 6 7 8 sampai sini. Jadi dia akan masuk 3. Jadi dia masih bisa menampung 3 digit lagi di depannya. Kemudian angka real. Ketika kita masukkan angka real tanpa pemformatan, dia akan seperti ini formatnya. Seharusnya kan dia 1 2 3 4 titik 1 2 3 4 5 6. Ya, koma 1 2 3 4 5 6. Ketika kita hanya memanggil angka real, maka defaultnya akan bentuknya seperti ini. 1 titik 2 3 4. Nah, kita bisa lihat di sini plus 003. Ini menandakan bahwa titiknya ini mundur 3 digit ke belakang. Seperti itu. Nah, kalau kita mau ditampilkan seperti ini, kita bisa memformat seperti ini. 4.2, kita bisa mematikan. Kalau depannya ini biasanya nggak terlalu berpengaruh. Kita masukkan 2 digit atau 4 digit, itu dia akan sama hasilnya seperti ini. Dia akan menggeser. Yang mempengaruhi adalah berapa koma di belakangnya. Bisa dilihat di sini ini 2 koma, maka hanya 1 2. Yang kedua ini formatnya 4 koma di belakang digit. Ini formatnya menjadi 4. Seperti itu. Kemudian read sama read learn. Jika perintah write dan write learn tadi itu berfungsi untuk menampilkan sesuatu ke jendela tampilan, maka perintah read dan read learn berfungsi untuk memasukkan sesuatu ke dalam kode program. Di dalam pemrograman ini disebut sebagai perintah input. Nah, cara penulisan read sama read learn, kita harus mempersiapkan dulu variabel yang akan menampung hasil inputan pengguna. Nah,
Contohnya di sini misalkan nama, maka variabel penampungnya harus bertipe string. Namun jika kita meminta inputan umur, maka tipe datanya itu integer. Nah, ini bisa diperhatikan seperti ini. Kalau yang kemarin kita langsung mendefinisikan atau menggunakan operator assignments untuk mengisinya, kalau kita menggunakan readline, dia bisa menjadi suatu inputan. Jadi kita bisa lihat di sini nama gitu ya, nanti readline dia disimpan, readline-nya kemana? Nama. Jadi nanti ketika muncul nama titik 2 ini ada kursor kedip-kedip, kita harus ketik dulu pas kita run. Kita ketik dulu apa, itu nanti apa yang kita ketik di sini dia akan masuk ke variabel nama gitu. Kemudian alamat sama titik 2, nanti ada kursor yang harus kita isi. Nah, jadi dia nanti berupa inputan jadinya di sininya. Mungkin ini untuk lebih jelasnya bisa dicoba. Nanti ketika kita panggil outputnya yang seperti di sini, maka keluarnya akan seperti ini. Itu saja tambahan untuk materi yang write dengan writeline. Nah, selanjutnya silahkan kita akan masuk ke materi pemilihan if. Terima kasih. Nah, di sini ada latihan 1 dan latihan 2, bisa dicoba ya.